Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Ya Pak Ustadz. Gimana puasamu hari ini? Alhamdulillah lancar Pak Ustadz. Saya sudah jalan-jalan di sini, masih tetap semangat kuat begitu. Masih bisa berpuasa alhamdulillah. Tapi ingat Rip, jangan sampai kau puasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oh, bagaimana itu maksudnya? Karena sudah diprediksi oleh Nabi. Banyak nanti orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga. Tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oh, oke Pak Ustadz. Itulah disebut berpuasa sia-sia. Berpuasa sia-sia. Supaya tidak sia-sia, kau jelaskan dulu sama pemirsa. Saya lupa sapa pemirsa di rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, bagaimana puasa tak? Masih lancar? Nah, alhamdulillah, senang sekali. Kami berdua kembali lagi di Dasat on Stage bersama saya Arif Brata dan Pak Ustadz Dasat Latif. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit dengan yang banyak juga dan yang pastinya banyak yang bisa kita petik hikmahnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Dasat on Stage. Kita pindah, tidak enak menjelaskan orang berdiri. Iya, makanya Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz ke sana. Nah, di situ kayaknya bagus Pak Ustadz. Pokoknya yang duduk. Iya, siap Pak Ustadz. Setengah mati orang menjelaskan kalau berdiri. Iya betul Pak Ustadz. Tapi ini. Nah, salah kok kapan? Di sini kok bagus. Oh, di sini bagus kapan saya, Dik? Nah, di sini harusnya Pak Ustadz. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tadi. Nah, temanya hari ini tuh asal puasa pasti sia-sia. Tapi saya mau tanyakan dulu Pak Ustadz, apa sebenarnya makna puasa Pak Ustadz? Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, setiap melakukan amal kebaikan atau ibadah, kita harus tahu dulu apa ini yang saya lakukan. Arif, kalau mau sholat harus tahu dulu apa itu sholat. Mau zakat, apa itu zakat. Begitu juga mau haji, apa itu haji. Dan begitu juga puasa. Puasa ini sebulan penuh kita lakukan, maka kita harus tahu supaya kita tidak sia-sia. Betul Pak Ustadz. Supaya kita tidak salah paham, maka perlu dulu dijelaskan apa ini puasa. Iya Pak Ustadz. Nah, Arif. Puasa itu bahasa Sangsekerta. Puasa, berasal dari kata upawasa. Upawasa, bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta upawasa, jadi puasa. Yang artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang disukai. Menahan diri, Dik? Menahan diri dari hal-hal yang disukai. Tapi pengertian ini tidak bisa mewakilkan makna puasa yang sesungguhnya. Karena Sangsekerta ini kan cenderung bukan konsepnya berdasarkan syariat Islam. Bahasa Sangsekerta kan dia tidak berdasarkan bahasa yang dekat dengan Islam. Kalau bahasa yang dekat dengan Islam itu Arab. Kalau Sangsekerta pasti tidak berdekatan. Meskipun ada serempet-serempet, tapi tidak bisa mewakilkan makna sesungguhnya tentang puasa. Kembali tadi upawasa, menahan diri dari hal-hal yang kita sukai. Nah, secara umum manusia itu apapun etnis dan rasnya, apapun suku dan golongannya, pasti senang makan. Pasti itu Pak Ustadz. Senang minum. Dan yang ketiga, senang itu. Nah, bahasa gampangnya. Kok mengerti Joko? Mengerti ya Pak Ustadz. Kalau sudah itu. Itu tuh. Barang-barang. Pokoknya itu nih. Tuh, mengerti. Kan dilarang orang vulgar. Itu puasa ini. Betul. Tapi kok paham itu? Paham dong Pak Ustadz. Tiga inilah yang paling disukai manusia. Maka orang berpuasa menurut Sangsekertanya, tahan kok saja ini. Ini saja yang kita tahan ya. Tapi menurut makna puasa Sangsekerta itu, menahannya tidak dibatasi waktunya seperti apa yang dikehendaki oleh syariat Islam. Ada yang berpuasa menurut Sangsekertanya itu dia puasanya 24 jam.
dari pagi ke pagi. Ada juga yang berpuasa hanya berpuasa dari daging. Oh, Ya, ya, Pak Ustadz. ada juga berpuasa dari yang minumnya yang tidak berwarna. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, Pak Ustadz. Tapi kalau esensi puasa menurut syariat Islam tidaklah seperti terwakilan oleh kata puasa. Menurut Al-Quran, kata puasa itu dipakai syam. Makanya ayatnya Al-Baqarah, ayat berapa itu? 183. Masih SD dulu beli hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Syam. Bukan kutiba alaikumus puasa. Kan? Syam. Syam, ya, Nah, Ustaz. syam. Nah, kata syam ini identik lagi dengan kata saum. Oh, saum, ya, saum dan siam. Saum dan syam. Nah, apa itu? Kalau syam itu mengendalikan diri, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Menahan diri, Dik, kalau siam, Pak Ustadz. Kalau tadi yang kita sukai, Iya, ini. kalau makna Sanskertanya, Iya. kalau makna syam menurut dalam syariat Islam, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oh, seperti itu, Pak Ustadz. Ya, dan mengurangi nilai-nilai puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi ada batasnya, waktunya. Iya, Pak Ustadz. Nah itu. Sementara saum itu juga maknanya menahan, tapi apa? Menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak faedah. Oh, iya, Jadi Pak Ustadz. ketika Allah menceritakan makna saum, itu bisa dilihat dalam kisah Siti Maryam. Iya, Pak Ustadz. Ya, nah Siti Maryam kan waktu itu keturunan Imran, kemudian dia keluarga baik-baik, tiba-tiba hamil, tidak pernah didengar menikah, Iya, ya kan? iya, Pak Ustadz. Nah, datanglah orang, Maryam, bagaimana caranya kau bisa menikah? Kau bisa punya lagi hamil, kau tidak pernah Bertemu dengan menikah, orang. Iya. tidak pernah didengar menikah, ya Iya, kan? Ustaz. Kamu keluarga baik-baik, kau mencoreng keluargamu, kok bisa kamu hamil? Tidak pernah kita dengar menikah. Allah cuma perintahkan Maryam, kau tahan diri saja, tidak usah kau berbicara. Itu Allah menggunakan kata saum. Maryam pun mengatakan, saya menahan diri untuk berbicara. Kenapa? Karena Allah jelaskan, biar kau bercerita, kau jelaskan, dia tidak masuk di akalnya. Tidak masuk logika. Tidak Pak masuk di Ustadz. akalnya, lebih baik kau diam. Jadi kadang-kala ada itu kita perlu diam. Itulah Bluri Pesolima dengan Dewi Yul mengatakan diam itu emas. Wih. Nah, sekarang bagaimana itu puasa? Ya, dalam arti siam. Mengendalikan hawa nafsu dan amarah. Contoh paling sederhana. Iya, Pak Ustadz. Saya lagi naik bus. Iya. Saya berdekatan dengan security Samping yang security kerja di nih. kantorku. Iya. Saya manajer. Nah, Toh? iya. Tiba-tiba security kuinjak kakinya. Oh, iya. Oh, siap, Pak Ustadz. Oh, dia pasti menahan diri tuh. Siap. Dia tidak marah. Iya toh? Tidak marah. Kenapa kira-kira dia menahan diri? Karena kalau dia marah, dia tidak pakai seragam lagi. Dia takut toh? Iya. Takut. Berarti dia bukan bagian daripada makna dari siam ini. Oh, iya, Pak Ustadz. Dia tidak melawan karena dia takut. Padahal dia diinjak. Ya diinjak. Sebaliknya, saya manajer. Toh? Saya security. Saya di security, Iya. kuinjak kakiku. Saya punya potensi untuk marah. Pasti. Saya punya potensi, ku pecat kau ini kurang ngajar security, kau injak kakiku. Saya punya potensi untuk marah Iya, dan iya, saya punya kewenangan itu. Tapi saya tidak marah. Oh, iya. Itulah yang disebut siam, mengendalikan diri. Oh, Mampu mengendalikan diri padahal saya sudah punya potensi. iya. Makan. Saya punya potensi untuk makan di siang hari. Ya, saya punya makanan ada di depanku. Iya, Pak Ustadz. Nasi, semua ada. Tapi saya tidak lakukan, saya tidak makan. Kenapa? Saya lagi mengendalikan diri karena ini perintah Allah. Oh, seperti itu. Minum, saya bisa lakukan. Tidak dilihat orang pun saya tidak lakukan. Saya di dalam kamar, ada makanan kesukaan saya. Ya, Iya, iya, Pak Ustadz. ada pizza, Hei. pisang goreng. Saya kira bisa yang besar. Tapi kita harus kendalikan diri. Tidak kita lakukan. Iya, Pak Ustadz. Itu siam.
Jadi kalau orang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya dari sesuatu yang bisa merendahkan nilai-nilai puasa, sesungguhnya dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapat lapar dan dahaga. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau lapar dan dahaga itu Pak Ustadz, pasti kita rasakan ketika kita berpuasa. Tetapi kalau mau berpuasa, saya tidak henti-hentinya kasih ingat kembali kita berpuasa dan berbuka puasa dengan yang baik-baik juga Pak Ustadz. Seperti susu steril 7 kurma. Mana tasku itu? Ini dia nih. Ada lagi bawa? Selalu saya bawa ini Pak Ustadz. Masya Allah. Tuh. Ini dia susu steril 7 kurma. Karena zaman sekarang ya yang biasa-biasa saja tidak cukup Pak Ustadz. Karena kita harus yang double manfaatnya. Susu steril 7 kurma ini perpaduan susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Dan dikemas dalam teknologi modern di dalam kaleng yang higienis, otomatis double manfaat. Jadi susu steril 7 kurma enak dikonsumsi setiap hari dan aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Nah Pak Ustadz, bagus sekali tadi pembahasan ini. Saya kasih juga sebentar Pak Ustadz. Saya taruh di sini tuh. Ya. Nah, tuh. Kasih bagus supaya nambah ke kamera. Di sini. Iya, betul. Nah. Jadi pemirsa, kita akan kembali lagi dengan perbincangan atau pembahasan tentang berpuasa. Karena tadi sudah dijelaskan lagi. Jadi jangan kemana-mana, yang masih penasaran, tetap di Das Art on Stage. Ayo Pak Ustadz. Pemirsa, kembali lagi di Das Art on Stage. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan itu makna puasa. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih Pak Ustadz. Sebenarnya kan yang saya tahu itu, ibadah itu untuk manusia, untuk kita yang menjalankannya. Tapi puasa ini lain begitu Pak Ustadz. Karena saya pernah dengar hadis, as-saumali, untukku. Jadi bagaimana itu maknanya Pak Ustadz? Ini puasa. Jadi tepatnya gini, Rip. Ya. Semua ibadah yang kita lakukan itu kembali ke pelaku. Iya. Saya berhaji untuk saya. Iya Pak Ustadz. Saya bayar zakat untuk saya. Tapi spesialnya ini puasa, as-saumali, kata Allah dalam hadits qudsi, bahwa puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Nah, Ya. Arif yang puasa, saya yang dapat. Kok gimana ceritanya? Nah, itu yang saya ya, pertanyakan. saya yang puasa, kok Allah yang dapat? Nah, itu kan logika berpikirnya seperti itu. Iya. Tetapi tidak boleh dimaknai secara harfiah kalimat seperti itu. Menurut sementara para ulama bahwa as-saumali, puasa untukku itu mengandung dua makna. Ya. Dua makna di. Nah, yang pertama, simpan dulu ini. Jelek-jelek ton dilihat, mengganggu gambar. Tapi pemirsa, selalu pakai masker, protap kesehatan. Jangan anggap remeh ini wabah. Kalau ada orang bilang sudah tidak ada wabah, sini kau saya bawa kau di rumah isolasi, kau masuk di dalam. Nah, So, lanjut lagi. Silakan, Ya, ada dua makna as-saumali. Yang pertama, mendidik keikhlasan. bagaimana itu Ustaz? Ya, Mendidik keikhlasan. mendidik keikhlasan bahwa puasa ini betul-betul kamu harus ikhlas melakukannya. Karena tanpa keikhlasan ada orang yang bisa kelihatannya berpuasa padahal tidak. Nah, Itu? iya. Nah, misal, dia makan di dalam kamar. Keluar kamar kosnya pura-pura, aduh, lapar. jam berapa ini buka puasa? Ya kan? Nah, ada juga orang yang kelihatannya tidak puasa padahal dia sesungguhnya dia puasa. Karena Nah, dia itu semua tergantung dari tingkat keikhlasannya. Oh iya Ustaz. Ya, nah itu makna yang pertama, bahwa puasa betul-betul membutuhkan tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Nah, Arif kalau wudhu, Iya. ya kan tidak ada yang tahu kalau kasih masuk sedikit. Iya. Tidak ada yang tahu. Betul, Pak Tapi Ustaz. kita tidak lakukan karena keikhlasan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, makna dari itu menurut para ulama bahwa puasa itu diharapkan, ya saya ulang, diharapkan melahirkan sifat-sifat yang mendekati sifat ketuhanan. Mendekati sifat ketuhanan. Ya, Abbas Mahmud Al-Aqad menjelaskan
bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita ini makhluk Allah punya sifat-sifat ketuhanan. Tapi bedanya Allah memiliki sifatnya maha, kita tidak. Sifat-sifat Tuhan itu apa? Maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha pemberi, ya. Maha pelindung. Nah, harus kita ikuti, kita berupaya dengan puasa itu kita dekati. Bedanya kalau Allah maha pengasih, kita tidak, cuma pengasih. Allah maha penyayang, kita tidak maha penyayang. Batasnya itu. Kita memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kalau yang dekat sekali kaitannya dengan puasa ini, sifat-sifat ketuhanan apa? Yaitu sifat pengasihnya. Pengasih Pak Ustadz, iya. Ya, tidakkah berpuasa itu salah satu tujuannya kita ingin merasakan bagaimana susahnya orang miskin, ya kan? Iya. Satu hari saya tidak puasa, tidak makan. Satu hari, bukan sebenarnya satu hari, beberapa jam saja Iya, saya tidak makan. Dari subuh sampai maghrib, lelah minta ampun. Semuanya kita punya konsentrasi berkurang. Ya. Iya. Bagaimana saudara kita yang bukan lagi beberapa jam, tapi berpuluh jam dan berhari-hari. Betul Pak Ustadz. Kadangkala satu mie rebus dia makan untuk satu keluarga. Nah, esensi itu kita harus punya kasih sayang kepada dia. Maka merugi orang-orang yang berpuasa tapi tidak melahirkan sifat dermawannya, tidak melahirkan sifat pengasihnya. Nah, itu. Kemudian Allah Maha Pemaaf. Diharapkan puasa ini melahirkan juga insan-insan yang pemaaf. Itulah sebabnya sehingga di akhir puasa kita itu kita berhalal bihalal. Salah satu makna dari halal bihalal itu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu jadi esensi dari bahwa puasa itu untukku, ya, bahwa kita dididik keikhlasan yang betul-betul besar tingkat keikhlasannya, dan yang kedua diharapkan puasa melahirkan manusia-manusia yang punya sifat mendekati sifat-sifat ketuhanan. Oh iya Pak Ya, Ustadz. kita contoh, Allah tidak makan, maka kita berusaha contoh. Tapi Allah itu tidak makan dan minum selama-lamanya. Kalau kita tidak bisa, paling sampai maghrib saja. Iya. Ya. Nah, maka puasa pun 24 jam haram. Oh iya. Jadi kalau hari puasa 24 jam itu haram. Kenapa? Karena menyalahi sunnatullah. Oh, Nah, jadi butuh, bahkan kita ini butuh juga konsumsi, butuh juga energi, maka kita harus memenuhinya. Karena kalau kita puasa 24 jam itu zolim kepada diri sendiri. Nah, itu iya, ya. Pak Ustadz. Jadi jangan berpikir biar banyak pahalaku, saya tambah lagi puasaku Nggak ini bisa. sekitar jam 7 malam. Tidak, maka puasa yang baik itu, buka yang baik itu, salah satu nilai puasa yang ideal itu menyegerakan berbuka puasa. Oh, jadi buka puasanya disegerakan, sahurnya diakhirkan. Oh, seperti itu Ya, Pak Ustadz. jadi kalau misalnya pukul 4.00 Ya. sahur, beduk subuh, ya kira-kira pukul 3.45 kita makan sahur, diakhirkan makan sahurnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tidur masuk subuh. Karena kalau kita makan sahur jam 2, tidur setengah 3, bangun jam 7. Ya kan? Nah, Iya, bukanya tidak lagi diakhirkan, tapi buka puasa awalkan, mensegerakan. Jadi jangan ditunda-tunda. Saya lagi di bus Ustadz, tidak ada sama sekali makanan, maka buka puasa, niatkan menelan liur dengan niat, itulah buka puasa. Sudah selesai. Cukup menelan liur Menelan saja Pak liur, Ustadz. ya. Oh, seperti itu. Jadi sahur diakhirkan, buka puasa disegerakan. Ya. Jadi jangan tong ya kalau sahur, kita tunggu-tunggu dulu ini. Sudah azan, kayaknya masih bisa satu kali. Tidak bisa seperti itu Pak Ustadz ya. Ya. Nah Pak Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan soal as-saumali. Nah bagaimana cara meneladani as-saumali biar puasa tidak sia-sia Pak Ustadz? Nah, makna dari itu adalah salah satu maknanya meneladani sifat-sifat ketuhanan. Iya, Pak Ya. Ustadz. Insya Allah kalau puasanya berhasil membentuk pribadi. Jadi ini yang perlu penekanan, Rip. Orang berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar dan minum. Iya. Kalau sekedar menahan lapar dan minum, binatang juga puasa. Kau tahu ada binatang yang berpuasa? Apa itu Pak Ustadz? Ayam. Ayam. Itu kalau ngeram, dia tidak makan dan minum. Oh iya. Ya, ular. Ketika dia berganti kulit, dia juga berpuasa.
Kalau hanya menahan lapar dan minum, apa bedanya kita sama binatang? Jadi puasa sebenarnya itu prakteknya menahan makan, minum, dan berhubungan badan secara sengaja. Nah, iya. Itu prakteknya. Tapi esensinya, nilai yang ingin dicapai, puasa itu melahirkan karakter. Karakter itu tabiat atau akhlak pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu supaya puasamu tidak sia-sia, jadilah pribadi yang mendekati sifat-sifat ketuhanan. Insyaallah. Tapi puasa 30 Ramadan tetap dengki, tetap pelit, tetap pendendam, ya, tetap penggibah, maka sesungguhnya itulah yang disebut puasa sia-sia. Tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena Nabi katakan berapa banyak nanti umatku berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti apa bedanya kita sama ular sama ayam? Tadi. Ya, Iya betul Pak Ustaz. Ya. Nah, kalau masalah puasa juga, alhamdulillah saya sih sudah terbiasa juga waktu kecil Pak Ustadz. Karena saya lahir dari keluarga miskin juga Pak Ustadz. Saya itu kalau makan dulu Pak Ustadz bisa tahan. Saya pernah makan waktu kecil Pak Ustadz, makan nasi, lauknya buku resep Pak Ustadz. Saya lihat buat makanan, saya makan begitu. Karena khayalan kita cuma di buku resep saja Pak Ustadz. Tapi insya Allah saya akan memperbaiki puasa saya. Dan semoga kita semua pemirsa bisa mendapatkan pelajaran atau hikmah dari pembahasan kita ini. Tapi belum selesai, jadi jangan kemana-mana. Masih enak ini pembahasan pemirsa. Jangan ganti channel, tetap di Dasat on Stage. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dasat on Stage. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya pemirsa. Ustadz, yang saya pernah dengar juga Pak Ustadz, ketika bulan Ramadan, di mana setan itu dibelenggu dan pintu surga dibuka. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, ini juga makna metafora. Ya, tidak bisa dimaknai secara teks saja. Ya, makna metafora itu majas. Kiasan. Misalnya saya bilang, saya melihat alismu seperti deretan semut. Jangan kau pikir ada betul semut di alismu, itu hanya kiasan. Kiasan. Bibirnya seperti merah delima. Nah, itu hanya kiasan saja, kiasannya. Nah, hadis ini bahwa pada bulan puasa pintu sorga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan dibelenggu. Itu kiasan. Apa maknanya? Satu, ya, karena hal-hal yang bisa membuat kita tergoda oleh setan, terjerumus oleh godaan setan adalah hawa nafsu. Oh, iya Pak Ustaz. Nah, inilah hawa nafsu, pintu masuknya setan. Tapi tidak semua nafsu. Ada yang disebut nafsu mutmainnah. Nafsu yang baik itu, jiwa-jiwa ketenangan itu, setan tidak bisa masuk. Tapi dari mana setan masuk? Yaitu nafsu amaratun bisu. Yang selalu mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Marah, mau memperkosa, dekat sama cewek langsung naik spanning. Ya kan? Sama tong ion-ion, ketemu ion positif dan negatif, pasti langsung ada listrik. Ya kan? Nah, sekarang, karena senjata utama setan kita belenggu, yaitu nafsu, maka otomatis setannya juga terbelenggu. Ya, tapi ada orang Ramadan tidak puasa. Oh, dia bukan lagi membelenggu puasan. Dia bukan membelenggu setan, malah merdeka setannya. Bukan lagi dia setannya menjadi-jadi, dia sudah jadi setan. Dia yang jadi setan. Dia sudah jadi setan karena setan itu memiliki dua karakter, sesat dan menyesatkan. Itu setan. Sesat dan menyesatkan. Nah, kalau Arif tidak puasa, belum lagi jadi setan. Tapi ketika mengajak saya, Ustadz, jami puasa Ustadz. Sesat dan menyesatkan. Itu termasuk juga itu mengganggu. Bebek saya Pak Ustadz. Kau pergi dulu ini. Macam-macam ku goreng itu nanti itu. Kau sana makan dulu. Silakan Pak Ustadz, lanjut lagi. Itu bisa jadi itu setan, dia marah dalam bentuk bebek. Iya, ngomel-ngomel. Ya kan? Nah, itu ya pertama ya. Jadi
Nah, kenapa disebut setan dibelenggu? Karena pintu masuknya setan untuk mengalahkan kita ditutup. Maka disebut dibelenggu. Tapi orang yang tidak puasa, mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya setan tidak terbelenggu. Jadi terbelenggu atau tidaknya setan itu tergantung pribadinya orang. Bisa jadi kita berteman, berdekatan sini. Setannya saya terbelenggu, setannya Arif merdeka. Oh, seperti itu. Tapi Arif setannya merdeka, saya harus waspada. Karena bisa jadi saya digoda melalui mulutnya Arif. Nah, itu makna pertama. Makna kedua yang tentang pintu-pintu sorga terbuka, pintu neraka tertutup. Nah, karena di bulan Ramadan ini kita selalu berupaya melakukan kebaikan, yang agak bahasa kurutnya pastabikul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, maka dengan berlomba-lombanya kita melakukan kebaikan, itu berarti kita buka pintu sorga. Oh, seperti itu Pak. Ya, karena saya tidak meremehkan segala kebaikan. Semua kebaikan sekecil apapun, saya berlomba melakukannya. Maka itulah disebut terbuka pintu sorga. Oh, seperti itu, terbuka pintu surga. Jadi bukan istilahnya Bahwa dibuka kita, betul begini. Tidak, ya Tidak, siapa mau masuk? misalkan- Tidak boleh, tidak bisa orang masuk sorga sekarang. Nah, itu saya Nabi pikir. saja sampai sekarang belum masuk sorga. Karena Oh, masih iya. transit di namanya alam barzah, alam kubur. Nah itu. Yang ketiga, makna pintu neraka tertutup. Iya, neraka. Apa sebab orang masuk neraka? Karena lebih banyak dosanya. Dosa. Dosa. Dosa-dosa. Iya. Maka karena Ramadan ini peluang berdosa kecil. Semua orang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Berbuat maksiat diminimalkan. Maka karena maksiatnya kurang, dosanya berkurang, dosanya bahkan tidak ada setiap hari, maka itu otomatis artinya dia tutup pintu neraka untuk dirinya. Nah, itu yang sebenarnya. Bukan bermakna bahwa kalau Ramadan diikat semua diikat kakinya, diikat tangannya, Iya. suster ngesot, Bukan itu. pocong, ya, Iya. uka-uka, popo. Dia begitu ya. Ini itu yang maksud. disebut tadi adalah makna majasi. Kiasan Ya, kiasan. Hanya kiasan Pak Ustadz. Ya. Ya. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Nah, kalau di bulan Ramadan juga Pak Ustadz, kan kebaikan ini sangat banyak Pak Ustadz. Dia dipanggil untuk memberikan buka puasa. Tapi dia tidak menyiapkan itu, tapi dia tetap berpuasa Pak Ustadz. Tapi dia tidak mengambil kewajiban ini. Maksudnya begini, toh, Iya, saya tahu iya. Mas Umerip. Bagaimana Pak Ustadz? Di masjid diumumkan Ya. untuk besok yang membawa buka puasa. Nah, iya. Nyonya Haji Bedu. Haji Bedu. Ya. Iya. Dia tidak datang bawa, Tidak datang ini, tapi tapi dia berpuasa datang ini. buka puasa. Oh iya. Dia datang itu kan maksudnya toh? Iya, iya Pak Ustadz. Tidak jadi masalah. Mau tidak jadi masalah. Sangka baik. Kalau dia tidak bawa padahal sudah diumumkan, bisa jadi dia memang tidak mampu. Oh, Kan dia kembali ke tidak situ mampu. lagi ya, Pak Ustadz. Maka sebaiknya panitia itu mendata dulu, misalnya di komplek. Iya Pak Ustadz. Komplek angin ribut. Tuh misalnya itu komplek tuh. Nah, disiapkanlah siapa-siapa orang mampu di situ didata untuk 30. Jangan sampai kasihan diumumkan pukul rata saja semua. Ada yang tidak mampu disebut namanya, kan dia merasa malu, akhirnya jadi beban. Iya, Pun kalau akhirnya disebut namanya dan dia tidak bawa dan dia datang buka puasa, jangan kau cerita lagi. Kalau kau cerita, tidak bawa buka baru dia paling banyak dimakan. Nah, gagal kau puasa. Oh, Kau seperti tidak itu, mampu Ustaz. mengendalikan hawa nafsumu untuk mencela orang. Iya, iya Pak Nah, Ustadz. tetapi ketika diumumkan dan dia berupaya mendatangkan, menghadirkan, maka itu amal mulia. Derajat puasanya jauh lebih tinggi daripada orang yang mampu. Kalau orang mampu bawa uang misalnya 500.000 di masjid, itu barangkali hanya pembeli pulsanya. Tapi orang miskin yang membawa uang 200.000 bisa jadi lebih mulia. Kenapa? 200.000 ini bisa dia makan kasihan selama 1 bulan. Tapi rela, dia ikhlas tekan itu untuk dia memenuhi ini. Supaya dia seperti bisa itu, Pak berbuat Ustadz. baik. Iya, iya Pak Ustadz. Nah, kalau masalah berpuasa juga Pak Ustadz, ini kan kita sudah tahu penjelasan makna soal puasa Pak Ustadz. Tetapi bagaimana kalau misalkan dia tetap berpuasa, cuman dia tidak menjalankan sholat, dia tidak sholat tarawih, apakah puasanya ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Rib, soal diterima atau tidak suatu ibadah hanya Iya. Allah yang tahu. Ya. Iya Pak Ustadz. Tapi kalau Arif tanya sah tidak? Ya tetap sah. Dia puasa tapi tidak sholat. Dia puasa tapi
tidak memenuhi kebutuhannya yang lain. Dia puasa tapi tetap nampak auratnya. Sah puasanya. Sah puasanya. Tapi dengan catatan nilainya berkurang. Oh, nilainya yang berkurang. Ya, Ustaz. nilai yang berkurang itu tidak seperti misalnya ada orang puasa tetapi dia tetap gibah, ada yang puasa tetapi dia bertransaksi yang haram. Ya, sesungguhnya dia tidak mencerminkan pribadi muslim yang baik. Oh, seperti itu Pak Ya. Ustaz, ya. Nah, pemirsa, masih banyak pembahasan kita karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ustadz tentang makna-makna puasa. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Das Art on Stage. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami. Tabe, kita lanjutkan lagi pembahasan tadi, Pak Ustadz. Nah, paling sering itu yang saya lihat, yang saya temukan di bulan puasa itu ada yang namanya ngabuburit, Ustadz. Menunggu waktu berbuka puasa. Paling enak itu kalau nonton ini. Tapi banyak juga yang anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang, Pak Ustadz. Dia mengisi waktunya itu dengan berpacaran, kadang berboncengan, peluk-pelukan. Tapi berpuasa nih, Pak Ustadz. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah, salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ngabuburit bukanlah sesuatu yang diharamkan, tergantung caranya. Ya tuh tasku Bila memang jangkau selalu bawa tas. Ini yang harus dibawa, Pak Ustadz. Tidak boleh hilang ini tasku. Ya. Jadi ngabuburit itu bukanlah sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, tergantung prakteknya. Saya ngabuburit, tapi saya isi dengan taklim, menjelaskan ayat demi ayat. Saya ngabuburit, tapi ngajak ngaji berbareng. Ngabuburit, nonton bareng dakwah. Boleh. Tapi yang kau contohkan tadi itu jelas puasanya sia-sia. Berpacaran. Pacaran dalam Islam hukumnya haram. Tidak ada alasan. Dia bilang pacaran syar'i. Pret. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada pacaran syar'i. Ya. Pacaran tidak yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf itu bukan jalan bareng-bareng. Apalagi boncengan. Anak-anak sekarang motor aja genit. Saya waktu SMP kan motorku sadelnya begini gitu. Lurus ji. Sekarang lihat sadelnya motor sekarang begini. Oh, begini. Nungging. Belum pidi rem jatuh memang itu cewek. Baru itu cowok nakal juga suka pakai rem depan. Baru dia lap-lap juga sadelnya. Baru lap-lap nak kasih licin. Belum pi jalan jatuh memang. Itu baru roknya pendek. Susah. Coba bayangkan rok pendek baru boncel laki-laki. Nah itu, dia ngabuburit dengan praktek seperti ini, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tapi rata-rata juga yang begitu, dia sudah tidak puasa. Sudah tidak puasa. Tidak puasa sih memang ya. Bahkan ada kasus juga, Pak Ustadz. Dulu waktu saya belum menikah, di dekat rumah saya itu dia berpacaran tapi jalan-jalan subuh setelah sahur. Oh iya, itu jalan-jalan subuh juga itu kasih tapi pacarnya pahalanya. Yang cowok ini dia pakai talkum juga. Untung didapat sama Satpol PP waktu. Ya, ada juga, ada yang begitu. Jadi saya heran juga itu Ramadan baru banyak jalan subuh. Begitu satu Syawal hilang semua. Jadi sebenarnya modus. Nah, ini juga cewek banyak tomo di patolo-tolo. Bodoh-bodoh. Modal 10.000 beli teh di dalam gelas. Satu gelas, roti satu, autan satu, obat nyamuk. Di atas playover. Obat nyamuk tuh dibawa di playover. Dia bilang ceweknya, Kak, mari ki roti. Dia bilang, enggak jadi, kenyang mak saya. Padahal enggak cukup aja beli roti. Iya betul. Dengar ini cewek-cewek ini yang dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kau dipacari 3 tahun tidak pret. Berhenti. Sampaikan kalau ini saya kasih ke waktu selesai Ramadan ini lamar saya. Kalau kau tidak lamar saya terima lamaran laki-laki yang lain. Siapkan panai mau cepat. Jadi puasa seperti itu yang boncengan lah. Tidak membatalkan puasanya, tapi mengurangi nilai-nilai keutamaan puasa. Mengurangi nilai-nilai puasanya. Nah, bagaimana orang yang berpuasa bermesraan? Nah, iya Pak Ustadz. Bermesraan sama siapa dulu? Kalau sama pacar, ya pasti dosa besar. Sama istri saja berdosa, apalagi sama pacar. Iya. Nah, beda bermesraan dengan bercumbu. Jadi, kalau mencium-cium istri, ya, bermesraan, bercumbu, itu kalau bermesraan dan bercumbu itu sudah ada
indikasi menimbulkan syahwat. Oh, Ya, mesra dan bercumbu. Tapi mencium jidat, itu bagian daripada kasih sayang. oh. Jadi Rasulullah pernah melakukannya. Aisyah menceritakan, Rasulullah mencium jidatnya Aisyah. Itu bukan bagian membatalkan puasa dan tidak merusak nilai puasa. Karena tidak ada syahwat. Tapi kalau sudah bercumbu, nah, jadi sebaiknya, apalagi kalau pengantin baru toh, maka sebaiknya jangan coba-coba pengantin baru menjelang Ramadan. Wih. Banyak susahnya. Misalnya tuh lagi 1 minggu masuk puasa. Iya. Tiba-tiba dia pengantin, pasti kau menderita. Sebab kenapa? Siang terbatas. Iya. Malam pun terbatas. Kita harus taraweh, kita harus sholat lail, sahur lagi, mandi junub. Betul, mandi junub jam 4 subuh kan. Nah itu ya. Tapi kalau mendesak, lakukan daripada melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ya, kalau diyakini, wah saya sudah semakin akrab, apalagi kalau sudah dikatakan tunangan, sudah pernah diresmikan pertunangannya, jalannya sudah selalu bareng. Nah, lebih baik menikah segera sebelum Ramadan. Supaya apa? Ada kau pakai buka puasa. Selain susu steril 7 kurma, kalau buka puasa juga, Pak Ustaz. Ya, jadi, nah itu orang-orang yang bercumbu bisa mengurangi nilai puasa. Nah, ya, Pak Ustaz. Tetapi kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia pegang istrinya sambil nonton ceramah. Selama dia memegang rasa-rasanya, memegang anaknya, tidak apa-apa. Tapi kalau begitu dia pegang rasa-rasanya seperti waktu masih pacaran dulu, dan ingat, ketika kita puasa, setan juga berusaha menjesatkan kita. Di situ yang tadinya kita tidak nafsu, kok tiba-tiba nafsu. Selama mau Ramadan itu, di luar Ramadan, kalau pagi-pagi tidak ada nafsu sama istri. Kok kenapa selama Ramadan setiap lihat istri pegang-pegang nafsu? Itu bagian daripada skenario setan. Oh, seperti itu. Maka sebaiknya segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai keutamaan puasa, kurangi. Hindari. Itu. Nah, Pak Ustadz, itu kan tadi yang ngabuburit. Pacaran lah, jalan-jalan kiri kanan. Nah, kalau misalkan kita cuma di rumah, tetapi kita main medsos, Pak Ustadz. Itu bagaimana itu? Misalkan kita tetap scroll-scroll, apakah mengurangi makna puasa juga? Tergantung apa yang kau lihat. Nah, itu lagi kontennya. Kan kita kalau pernah scroll kontennya dakwah Abdul Somad, Adi Hidayat, Dasat Latif. Tidak apa-apa. Ganti lagi, naik lagi, lain lagi. Oh, boleh. Itu menambah nilai keutamaan puasa karena kita dapat kebaikan. Ya. Tapi kalau sudah nyerempet kepada maksiat, hentikan. Langsung hentikan. Gambar-gambar porno, ya, kelihatan dada, kelihatan pahanya, ya, apa itu yang joget-joget sampai menimbulkan syahwat. Berselancar di media sosial bisa menimbulkan faedah, meningkatkan kualitas puasa, tetapi sepertinya lebih banyak mengancam keutamaan puasa kita. Konten-konten. Jadi supaya Arif dapat pahala, begitu dapat konten seperti itu, tidak usah buka, langsung hapus, stop di handphone. Jangan malah langsung diteruskan lagi. Iya. Ya, maka harus dibutuhkan kecerdasan dalam bermedsos. Bukan cuma kecerdasan, kearifan dan kebijaksanaan dalam bermedsos. Puasa esensinya kembali tadi adalah menahan. Ya, menahan diri dari sesuatu yang bisa mengurangi nilai keutamaan puasa. Oh, seperti itu, Ustaz. Ya, jadi kita boleh bermain medsos begitu, tapi kita yang tahu diri kayaknya ini sudah tidak bisa. Karena kalau misalkan kita masuk ke aplikasi yang tok itu kan banyak juga yang joget-joget begitu, Pak Ustaz. Sebaiknya dihindari atau bahkan langsung hapus. Iya, langsung hapus dulu. Jadi kalau mau bijaksana, selama Ramadan ini semua aplikasi yang potensial menimbulkan dosa dan maksiat hapus dulu. Cenderung mendekati kepada itu, hapus dulu. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita dapat hidayah, tidak tertarik lagi dengan aplikasi itu. Amin. Ya. Nah, kalau yang itu kan kita tahu sendiri, Pak Ustaz. Kita yang batasi diri kita kalau misalkan ini tidak baik. Tapi yang untuk tahu ini yang baik untuk diri kita, saya, Pak Ustaz. Saya tahu untuk ini nih, yang baik untuk tubuh kita ini, Pak Ustaz. Kita masuk dulu ke susu steril 7 kurma. Karena zaman sekarang minuman yang biasa-biasa saja sudah tidak cukup. Harus yang double manfaat. Susu steril 7 kurma adalah perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Serta dikemas dalam
teknologi modern di dalam kalian yang higienis, otomatis double manfaat. Jadi susu steril 7 kurma enak dan aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Jadi susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Tuh Pak Ustadz. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik pada perbincangan kita sore hari ini. Tapi ini sudah di akhir. Jadi pemirsa, semoga pemirsa banyak hikmah yang bisa dipetik. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Selamat menantikan berbuka puasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih, Rip. Ya, mari kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi kembali besok di jam yang sama. Tetap di Dasat On Stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari kita Pak Ustadz. Metro TV